Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda hebat, bagaimana kabarnya? Semoga ayah dan bunda dan keluarga selalu sehat dimanapun berada. Ayah dan bunda, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengikuti briefing malas pagi hari ini. Kemudian ayah dan bunda, sholawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kita agama Islam yang mulia ini. Ayah dan bunda, terima kasih banyak kami ucapkan kepada ayah dan bunda yang berkesempatan mengikuti briefing wali kelas pagi hari ini. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah proses belajar Ananda di Tapel 2021 sampai 2022 telah berlangsung hingga akhir semester. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas upaya luar biasa ayah dan bunda dalam mendampingi pembelajaran online selama masa pandemi ini. Kami juga mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran kepada Ananda. Saran dan masukan ayah dan bunda telah menjadi bagian perbaikan layanan kami. Ayah dan bunda, insya Allah hari ini akan disampaikan laporan hasil belajar siswa hingga akhir semester 1 Tapel 2021-2022. Pembagian rapor ini dilakukan melalui dua cara, yaitu online dan offline. Untuk pembagian rapor secara online bisa diakses di e-learning sekolah. Sedangkan untuk pembagian rapor secara offline dilakukan di gedung utama Convention Hall, Jalan Arif Rahman Hakim nomor 131 Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Ayah dan bunda, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan pembelajaran Ananda di sekolah. Yang pertama yaitu target belajar siswa. Yang kedua, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dan yang ketiga, evaluasi proses pembelajaran. Baik, untuk target belajar siswa ini mencakup 3 hal, yaitu Al-Quran, kemudian ibadah, dan akademis. Untuk Al-Quran ini yaitu terbagi menjadi 2, tahfidz dan umi. Untuk tahfidz yaitu Ananda sudah tes surat An-Nazi'at. Jika Ananda sampai di surat An-Nazi'at namun belum tes, berarti belum sesuai target, seperti itu ayah dan bunda. Kemudian umi yaitu Ananda tuntas jilid 5, maksudnya yaitu Ananda sudah tes jilid 5. Oh iya ayah dan bunda, untuk tahfidz ini jika Ananda pencapaiannya tahfidz yang tertulis di rapot kok di bawah terakhir surat yang Ananda tes beberapa waktu yang lalu sebelum pembagian rapor, berarti nilai tersebut akan masuk ke semester 2. Karena saat Ananda tes tersebut proses mencetak rapot sudah dimulai, seperti itu ayah dan bunda. Jadi nilai Ananda yang tesnya terakhir setelah UAS tidak bisa langsung dimasukkan di semester ini. Seperti itu. Kami mohon maaf untuk itu. Kemudian ibadah terbagi menjadi 4, yaitu wudhu, sholat, infak, dan menutup aurat. Untuk wudhu ini kami berharap agar anak-anak ketika memulai sholat itu sudah selalu membaca doa, kemudian selesai berwudhu juga membaca doa. Saat berwudu itu anak-anak urut gerakannya, kemudian hemat air. Kemudian untuk sholat 5 waktu, yaitu Ananda sholat sesuai dengan waktunya, dengan bacaan dan gerakan yang benar. Kemudian berdoa dan berzikir selesai sholat. Ini maksudnya jika Ananda kadang-kadang sholat duhurnya itu di waktu asar, sholat sholat isaknya di waktu subuh, itu yang kami maksudkan tidak sesuai waktu. Kemudian jika Ananda sholatnya masih 4 waktu, berarti masih belum sesuai target, begitu nggih ayah dan bunda. Infak, nah ini untuk pembiasaan Ananda gemar berinfak, sehingga ini menjadi target belajar kami juga, yaitu Ananda bisa berinfak 3 kali setiap pekan.
Menutup aurat ini yang kami maksudkan, bukan berarti Ananda tidak mengenakan pakaian ya ayah dan bunda, ngapunten. Yang kami maksudkan adalah biasanya anak perempuan itu kan kalau keluar rumah mengenakan jilbab. Nah, kenapa? Karena rambut itu juga masih bagian dari aurat. Itu yang kami maksudkan menutup aurat. Kemudian yang laki-laki juga kami sering menjumpai saat anak-anak belajar Zoom itu anak laki-laki mengenakan celana pendek di atas lutut. Harusnya anak-anak mengenakan seragam dari atas sampai ke bawah seperti itu sehingga bisa memunculkan semangat belajar sama seperti di sekolah seperti itu. Ayah dan bunda, kemudian untuk akademis ini membaca, menulis, berhitung. Untuk membaca ini dengan intonasi yang benar 250-300 kata atau 4-5 paragraf. Kemudian bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah anak-anak kelas 2 Umar itu sudah bisa membaca semuanya dengan intonasi yang benar. Namun untuk waktunya itu masih perlu berlatih lagi karena membaca ini durasinya 4 menit. Membaca 4-5 paragraf itu dalam waktu 4 menit seperti itu. Kemudian pemahaman bacaan Ananda juga masih perlu ditingkatkan, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan. Insya Allah kami sudah mengajarkan kepada Ananda tentang cara menjawab pertanyaan. Kemudian menulis. Menulis ini anak-anak menyalin atau membuat membuat kalimat atau paragraf berdasarkan kata benda dan kata kerja. Nah, ini anak-anak sudah pernah kami ajarkan cara membuat kalimat SPO. Kalimat berpola sederhana SPO. Begitu nggih. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa sebagian besar. Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah kerapian dalam tulisannya seperti itu. Untuk berhitung, mengurutkan bilangan maksimal 500 secara lisan, mampu melakukan penjumlahan, pengurangan dengan menyimpan dan meminjam maksimal 500 dengan menggunakan susun pendek. Kemudian bisa menjawab soal cerita, penjumlahan dan pengurangan. Ini alhamdulillah anak-anak kelas 2 Umar sudah bisa berhitung secara lisan, berhitung urut, kemudian melakukan pengurangan, penjumlahan. Yang dimaksud, yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman pemahaman soal cerita, menjawab pertanyaan seperti itu, menjawab pertanyaan soal cerita. Kemudian ayah dan bunda ada kriteria ketuntasan minimal SDIT Al-Uswah Surabaya tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama ada kelompok A dan yang kedua kelompok B. Untuk kelompok A ini yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, Agama dan Budi Pekerti, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini KKM-nya 80. Jadi jika Ananda nilainya di bawah 80 berarti belum sesuai dengan KKM. Jika Ananda nilainya 80 berarti sudah sesuai. Begitu nggih ayah dan bunda. Untuk KKM Bahasa Indonesia dan Matematika itu KKM-nya 85. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Arab belum diajarkan di kelas 2. Insya Allah Ananda akan belajar di kelas 4, 5, dan 6. Untuk seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, bahasa Jawa dan bahasa Inggris, KKM-nya adalah 75. Seperti itu ayah dan bunda. Oke, selanjutnya ada evaluasi pembelajaran akhir semester 1. Nah, ini secara umum siswa kelas 2 telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Beberapa hal yang sudah baik diantaranya tercapainya target UMI dan Calistung. Semoga bisa dipertahankan. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan yaitu tahfidz. Semoga Ananda semakin semangat dalam kebaikan. Proses pengambilan nilai yaitu berdasarkan nilai formatif, pengumpulan tugas, partisipasi aktif dalam pembelajaran interaktif. Untuk pengumpulan tugas ini sangat kami perhatikan. Jadi misalnya tugas tersebut harus diselesaikan 1 hari, maka dikumpulkannya di hari itu. Kemudian partisipasi aktif dalam pembelajaran interaktif. Ini kadang-kadang anak-anak saat Zoom itu dipanggil tidak segera merespon. Atau kadang dipanggil sama sekali tidak merespon hingga akhir pembelajaran. Seperti itu ayah dan bunda. Ayah dan bunda, kami hanya melayani konsultasi bersama wala secara offline. Waktu konsultasi maksimal 5 menit. Seperti itu ayah dan bunda. Terima kasih ayah dan bunda yang telah mengikuti briefing wali kelas kali ini. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.